Ustaz. Penyampaian hikmah maulid yang pertama akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dai Darmawan dari Cijambe. Alhamdulillah beliau telah sampai, tidak macet di jalan. Ceritanya Bu, ceritanya dari jauh. Ya, silakan mangga Pak Ustadz. Di depan. Halo. Tutup. Tim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam dicampur opak. Bu, kenapa saya pakai kue talam, nggak pakai daun salam? Karena udah diborong sama Ustadz Jadir, sama ketua panitia tadi udah. Makanya saya pakai daun, pakai apa? Kue talam. Sekali lagi, kue talam dicampur opak. Yang jawab salam belum pada kompak. Mudah-mudahan yang jawab salam saya, insya Allah berikan keberkahan. Amin. Hidupnya pada berkah, bisa kebeli rumah, bisa pada pergi ke Mekah. Ya Robbal. Udah pada daftarnya belum? Insya Allah dengan doa kita, mudah-mudahan tahun depan insya Allah kita bisa daftar ke Mekah. Amin. Ya Robbal Alamin. Yang nggak jawab salam, ibu-ibu, mana ibu-ibunya nih? Ini tumben di sini yang ngaji banyak kan bapak-bapak, ibu-ibu sedikit. Ibu-ibu yang nggak jawab salam, mudah-mudahan bininya, lakinya pada betah di rumah. Amin. Ada yang bilang amin. Berarti lakinya itu cuma tidur makan, nggak gawe-gawe. Ya. Tapi mudah-mudahan yang jawab salam insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ala dini kullihi wa qafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sadaqallahul adzim al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan man a'dama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala aidan wa man anfaqa dirhaman bi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabi fi sabilillah. Al hadis Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi israh li sadri amin wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, kum kasadayana, semuanya kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau ini, para guru-guru kita, senantiasa Allah berikan keberkahan. Amin. Amin. Kalau ngedoain guru itu jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah, entar ilmunya enggak nerap. Tahu nggak Bu nerap? Nerap itu nempel. Kalau kita ngedoain guru, insya Allah ilmunya akan nurun kepada kita. Alhamdulillah. Sekali lagi kita doakan, mudah-mudahan para guru-guru kita senantiasa Allah berikan keberkahan. Amin. Panjang umurnya, sehat walafiat, ditambah-tambahkan rezekinya, ditambah-tambahkan keberkahannya, ditambah-tambahkan istrinya. Amin baik. Kerudung kuning udah celangap nggak jadi, ada kerudung kuning. Nah yang itu jangan diaminin ya. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita senantiasa diberikan keturunan yang soleh dan solehah, diberikan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para ketua panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita doakan mudah-mudahan para panitia semuanya insya Allah pengorbanannya diganti dengan keberkahan, pengorbanannya diganti dengan kemudahan, baik dalam urusan dunia terlebih dalam urusan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Para aparatur pemerintahan, Bapak RT 1 tadi ada ya, RT 2 ayo RT 2 RT 5 ya, RT 3 ada, RT
RT 1, pokoknya semuanya anggota pemerintahan kita doakan mudah-mudahan biar panjang umur, sehat walafiat, bisa mengayomi masyarakat, amin. Hadirin wal hadirat, jamaah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat kumpul bersama di majelis yang mulia ini. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat kumpul bersama, berzikir bersama, berselawat bersama, berdoa bersama. Mudah-mudahan kita kumpulnya di tempat ini menjadi wasilah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah nanti bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Lalu yang kedua, salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Rasul kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, termasuk kita selaku umat yang di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita di yaumil kiamah nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat sayang, yang sangat cinta kepada umatnya. Alhamdulillah. Bu, mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau apa mau banget? Oh, mau banget ya. Ini saya di sini ada yang dua yang request sama saya, minta Pak Ustadz Dai kalau ceramah di Al Hikmah nanti tolong ya. Orang pertama nih bawa jam tangan, gitu. Guru Uji mesen nama saya suruh bawa jam tangan. Kenapa? Karena waktu di blok A saya ngisi gantiin UJ itu saya sampai disuratin sama panitia, kirain nyawer, kuculuk bawa amplop. Alhamdulillah kata saya ini udah dibayar dulu gitu. Nggak taunya dibaca sama saya, Bang Dai jangan terlalu lama, nasi kebulinya udah keburu dingin ya. Lewat saya gitu, makanya saya di sini suruh bawa jam tangan. Waktunya 30 menit, pokoknya udah 30 menit selesai nggak selesai saya judul saya turun ya Bu, janji ya, selesai nggak selesai saya cerita, pokoknya 30 menit selesai saya ya. Bohongan, dikasih waktunya 30 menit, bukan salah saya, bukan salah panitia tuh ya. Bu, yang kedua ada yang request sama saya, nanti yang dibahas katanya sholawat aja, fadilah sholawat, pahala sholawat. Iya dah kata saya tuh, modal saya itu satu saya udah buat jam tangan. Yang kedua yaitu suruh ngebahas tentang sholawat tuh ibu-ibu tadi ya, majelis taklim apa nih, Miftahul Jannah. Udah kita ngajak bareng-bareng kita semua bersalawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta kepada Nabi dan akan disayangi Nabi di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bu, nih saya mau cerita sedikit ya. Cinta nggak sama Nabi? Benar. Buktinya apa? Buktinya kita bisa hadir di tempat ini memperingati Maulid baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi, rajin baca sholawat. Nih, tuh di kitab Al-Barjani, al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Kita baca tiap malam ya, kita baca tiap malam. Artinya apa? Artinya surga dan berbagai macam kenikmatan di dalamnya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk siapa, Bu? Seger saha? Surga disediakan sama Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Berjanji yang kita baca, disediakan untuk orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan rajin baca sholawat. Alhamdulillah.
insya Allah kita kumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita dulu nih, ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama malaikat Jibril, datang satu malaikat kepada mereka. Lalu baginda Rasul takjub, baginda Rasul kagum kepada malaikat tersebut. Lalu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, itu malaikat apa sih? Malaikat naon si eta anu diciptakan ke Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga saking kagumnya baginda Rasul itu malaikat jumlah jari jemarinya ada 1 juta. Bu, ibu-ibu di sini jarinya ada berapa nih? 20 ya. Udah tahu kemarin di sono. Di sono kemarin jawabnya 10. Iya, udah tahu. Jari-jarinya 1 juta. Subhanallah. Lalu malaikat Jibril itu menjawab, "Hei malaikat, hei Rasulullah, itu adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tugasnya untuk menghitung tetesan-tetesan air hujan yang turun dari langit." Oh begitu. Lalu baginda Rasul bertanya kepada malaikat tersebut, "Hai malaikat, emang benar, emang iya kamu mampu menghitung tetesan-tetesan air hujan yang turun dari langit?" Kata malaikat tersebut, "Ya Rasulullah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, aku mampu menghitung tetesan-tetesan air hujan yang turun di lautan, yang turun di pegunungan, yang turun di daratan. Aku mampu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ya Rasulullah, satu aku tidak mampu menghitung." Nah, kata malaikat, "Aku tidak mampu menghitung apabila umatmu di RT 02 di Majlis Ta'lim Al-Hikmah berkumpul bersama, berzikir bersama, bersalawat kepadamu. Aku tidak mampu pahala yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak mampu menghitung rahmat yang turun kepada mereka." Alhamdulillah. Ini saya mau tanya, tadi datangnya ke sini sudah salawat apa sebelum salawat? Udah datang salawat udah kelar? Belum? Oh masih ikut salawatan? Alhamdulillah. Insya tubuh padilah salawat. Pokoknya mah ditumplakin ke semua ke sini sama Allah Subhanahu wa ta'ala pahala ya. Namun saya yakin di sini ibu-ibu sama bapak-bapak ini ngajinya kebanyakan yang rajin ibu-ibu, benar? Ibu-ibu mah ada pengajian hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, mingguan, bulanan, gabungan, benar Pak Ustaz? BKMT ya? Al-Harokah, iya. Ibu-ibu mah nggak berhenti sholawat dah tiap hari, insya Allah yang di wahana mah, apalagi RT 1, 2, 3. Yo, makanya seragamnya pada banyak. Ada yang 2 kali bayar, ada yang 3 kali bayar, betul Bu? Banyakin, saya menyuruh, insya Allah ya. Walaupun amal laki diinin juga seragam mulu, insya Allah yang suaminya ngizinin, bininya, istrinya seragaman dalam pengajian, insya Allah suaminya pada berkah rizkinya, amin ya Rabbal. Ada cerita begini Bu, nanti di yaumil kiamah itu ya, di yaumil kiamah baju kita, kerudung kita, sendal kita, semuanya yang kita pakai dalam hal kebaikan ataupun hal keburukan itu semuanya akan memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mulut kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tuh saya nanya lagi nih, ayat berapa itu? Surat Yasin ya, udah tahu surat Yasin ayat berapa? Ayo, itu masih lupa kene bae, udah sekilangan di awal bae udah dibilangin, udah ditanyain sama Kiai apa Muhyiddin kemarin di RT 3 udah saya tanyain, belum juga ya. PR lagi ya,
PR. Kenapa saya nyebut PR? Karena ketika kita nanti pulang ke rumah, kata Mang Dai katanya surat Yasin itu ayat berapa ya? Tangan kita megang Yasin, mata kita melihat Yasin. Nah di situ di yaumil kiamah tangan kita berbicara, ya Allah, setelah ngaji di Al-Hikmah saya kata Mang Dai, ya nanti di sana ingat sama saya ya. Iya. Kata Mang Dai katanya surat Yasin itu saya lupa mulu, sehingga habis ngaji di sini saya pulang sebelum tidur buka dulu surat Yasin yang tadi ternyata ayatnya ayat sekian. Apabila sudah ingat, sudah paham, sudah ngerti, datang ke rumah saya laporan. Assalamualaikum Mang Dai, udah nih ayat sekian. Tahu nggak rumah saya, Bu? Tahu nggak? Bohong. Rumah saya itu jauh. Tadi juga kata Pak Dona saya nggak macet, padahal saya itu motong jalan. Kalau mau ke rumah saya ke Blok C dulu, Blok C, tahu Blok C? Sono mentok ke jembatan 1000, sono ke pom bensin itu muter kecamatan, ya naik ke 17 katanya tuh. Perapatan SMP kanan. Nah di situ ada lapangan wahana Cikarang, lapangan bola. Tanya di situ rumah Mang Dai mana, ketemu. Ya, gitu. Nah itu mertuanya dagang uduk di situ. Ya, Cijambe mau uduknya paling setep itu mah. Dulu. Untung bini saya nggak ada. Hah? Oh ada. Baiknya saya tadi nyebut bininya 2 itu para guru-guru kita nih, bukan saya. Kalau saya ngomong gitu saya pulang-pulang gak dikasih. Tapi saya udah ngobrol sama bini saya, udah ngobrol. Mi, pakai bahasa Sunda ya. Kira-kira nih, apabila saya, gitu ya Bu ya. Memang kita lagi ngobrol ya. Padahal Mang Dai kok apa sih Mang Dai gitu. Kira-kira kalau saya nanti udah kos batur gitu. Kos batur, kira-kira kalau di Candung deh ke istri saya siap Bu? Bener, tanya orang. Lain, sama guru-guru kita makal sama saya. Istrinya belum tentu, mereka guru-guru walaupun ilmunya tinggi-tinggi, saya di sini senior, junior, belum tentu istrinya siap. Kalau istri saya siap, udah ada tuh, nggak percaya tuh tanyain aja langsung. Cuman ada cumannya. Siapnya ini siap apa? Apa siap di poligami, siap di candu? Enggak. Siap arek nyakar, siap gitu. Pokoknya siap arek ngagebugan, pokoknya begitu. Siap minta diceraikan begitu ya. Mudah-mudahan bini kita bukan bini kan, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari, guru-guru kita, tidak ada yang punya istri 2. Boleh 2, tidak boleh punya istri 2, tapi 3. Ya itu mah jangan dibahas lah, udah kelar aja itu, kelar. Ini tinggal berapa menit lagi nih, belum ke judul ini. Bilangin ya MC Pak Dona, bilangin tuh. Tadi saya minta suruh tukeran sama saya, nggak mau. Saya MC kan saya gitu, biar naik gitu, nggak mau. Apa tuh tadi? Sampai di mana tadi? Sholawat ya. Sholawat pahalanya luar biasa kepada orang-orang yang membaca sholawat. Rasulullah SAW, Bu, saya mau tanya nih, Rasul lahirnya hari apa? Pinter. Ibu-ibu RT 2, RT 3 ini kumpul ya? RT 2, RT 3. Lahirnya pada hari tanggal 12. Tapi nggak bisa jalan di sini aja. Bukan 12 Januari, bukan. 12 Rabiul. Tahunnya tahun apa? Kenapa disebut tahun gajah? Ada yang tahu? Maju ke sini, ibu-ibu. Buang, saya nggak punya duit. Ada kunci doang saya. Iya, ada kunci doang.
Nggak ada, saya nggak punya duit. Oh iya, tuh alhamdulillah berkahnya maulid sekali ngomong bocap. Tapi bukan saya, bukan yang bisa jawab kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkannya pada malam Senin, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal disebut dengan tahun gajah. Kenapa? Ibu-ibu aja, saya mah anak-anak mah ini mah pada lagi maju. Yang jawabnya di sini, nggak usah naik di sini. Kenapa disebut tahun gajah? Yang jawabnya benar tepat 50.000. Yang jawabnya cuma sedikit, nanti 50.000-nya ditukerin dulu. Ayo cepat, ini berapa ini? Ayo sini. Dan di sini. Ayo. Kenapa disebut tahun gajah? Diajarin itu, kasih tahu. Raja Abraham menyerang Ka'bah. Raja Abraham menyerang Ka'bah pada saat perang gajah. Bawa pasukan gajah. Terus apa? Alasannya apa gitu? Aduh, alasannya apa, Bu? Ini datang ke Mekah, alasannya mau ngapain di situ? Menghancurkan bukan Mekah, Ka'bah. Tuh. Sini ya. Enak sini. Iya. 50.000. Tapi ini dulu ya, ada paspornya dulu nih. Ya, apa tadi? Menghancurkan Ka'bah. Tapi sebelum itu ada paspornya dulu. Paspornya siapa? Kakeknya Bapak Ustadz Jalil. Ayo, kakeknya Bapak Ustadz Jalil, guru kita siapa namanya? Oh, nggak tahu. Nih. Ya, jawabnya aki-aki gitu. Tuh. Apa tadi? Raja Abraham itu datang ke kota Mekah berpasukan gajah, tujuannya menghancurkan Ka'bah. Iya, menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena sirik, iri, dengki gitu. Raja Abraham itu orang di daerah Jazirah Arab itu tahun per tahun itu berkumpul di Mekah, tepatnya di dekat Ka'bah gitu. Makanya Raja Abraham itu ingin menghancurkan Ka'bah. Raja Abraham punya mau, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kuasa, dihancurkan oleh burung ababil. Burung apa, Bu? Ababil. Bukan burung perkutut, bukan? Mana burung perkutut tahu banyak banget. Burung ababil ya. Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang paling suci. Manusia yang paling suci ketika dikandung oleh Ibunda Siti Aminah, ketika genap umurnya 9 bulan, itu disebutkan di dalam kitab Al-Berjanji, hadara ummahu lailata maulidi Asyadu Maryamu fi niswatil hadiratil qudusiyah. Ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam genap kandungan ibundanya Siti Aminah, itu ketika itu datanglah Siti Asiyah dan juga Siti Maryam. Itu adalah 2 orang wanita suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar Siti Aminah itu melahirkan dari siapa-siapa, Bu? Mertuanya nggak ada di rumah. Suaminya ketika usia kandungan baginda Rasul 2 bulan, Said Abdullah ayah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Ketika agar ngaruang-ruang, tahu ngaruang-ruang? Ngaruang-ruang itu curting celetin ibu tente. Ibunda Rasul kebingungan, kumaha ieu lamun urang ngajuru. Bagaimana ini kalau saya melahirkan malam ini?
ketika sedang gelisah, Allah mengutus Siti Asia dan juga Siti Maryam bersama bidadari-bidadari dari surganya Allah Subhanahu wa taala beruluk salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Ibunda Rasulullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berai pintu dibuka, ya, terlihat Ibunda Rasul tersenyum karena yang datang perempuan wanita yang cantik. Mereka memperkenalkan, saya Siti Asia, saya Siti Maryam, dan saya diiringi oleh bidadari-bidadari surga, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu menyambut kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi penutup Nabi. Alhamdulillah. Bu, baginda Rasulullah orang yang suci dibidani juga dengan orang yang suci. Bukan Ibu Bima, bukan. Ibu Bima mah baru apa namanya? Belum pindah ke wahana, belum. Bukan bidan Iis, bukan. Apalagi bidan Hilal. Bidan Hilal baru kemarin pindahnya juga. Tapi baginda Rasul dilahirkan ketika ke dunia disambut atau diurus dengan wanita-wanita yang suci. Alhamdulillah. Di syair yang berikutnya, fawadatu sallallahu alaihi wasallam nurayatala lahu sana. Ketika baginda Rasul lahir, berai cahaya yang luar biasa menerangi angkasa raya. Baginda Rasul ketika lahir, berai caang. Nah, makanya kita di saat itu kita berdiri menyambut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdiri kita tuh. Kenapa kita berdiri di kalimat tersebut? Nah, itu ketika kalimat itu disebutin baginda Rasul lahir. Nah, kita berdiri tuh. Terus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diurus oleh ibu susunya siapa, Bu? Halimatus Sadiah. Itu Halimatus Sadiah ketika mengurus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Halimatus Sadiah, Muhammad mah benar-benar bayi ajaib, bayi yang luar biasa. Kenapa? Ketika baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dititipin ke Halimatus Sadiah itu sedang gersang, kemarau bertahun-tahun, nggak ada hujan, pepohonan semuanya mati, rerumputan mati, binatang-binatang semuanya pada kurus. Akan tetapi baginda Rasul dititipin ke Halimatus Sadiah, malam itu juga siangnya dibawa, malam itu turun hujan, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang tadinya gersang, yang tadinya kemarau, pepohonan menjadi subur kembali, buahnya pun luar biasa, rumput-rumputnya tumbuh, binatang-binatangnya semuanya gemuk-gemuk. Alhamdulillah. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika berumur 3 bulan, baginda Rasul umur 3 bulan itu udah pandai berdiri. Bu, punya anak berapa? 2. Iya, ada anak kita yang ketika umur 3 bulan udah bisa berdiri belum? Umur 40 baru bisa ngapain? Rata-rata umur 40 hari rata-rata bisa tengkurap, ya? Bener, 40 hari rata-rata udah bisa tengkurap. 4 bulan. Yang tengkurap itu bukan anaknya. Iya, bapaknya tuh. Makanya ya, para tim komplak, nih, mudah-mudahan biar pada berkah, amin. Makanya sama bini mah jangan suka ngegalakin, apalagi gamparin, Ibu. Tuh masih Lesti itu, saya sebel banget itu. Iya, udah galak sama lelaki, sama bini, dicabut itunya, ya, apa namanya? Iya, soleha. Ya, mudah-mudahan ini semuanya istri yang soleh dan soleha, amin ya robbal alamin. Sama bini mah jangan galak-galak, jangan digalakin, ya. Lagi ngelahirin anak kita, ngelahirin ngandung, yang namanya bini mah ngandung dari umur 1 bulan, 2 bulan, semakin besar sampai 9 bulan itu HS kadia hese engap kadia miring engap
mau tengkurap takut meletus 9 bulan sanggup itu nangguban itu paham tuh nangguban tengkurap bini kita mah 9 bulan bertahan Pak, nggak bisa tengkurap, nggak bisa. Tapi kalau laki mah seminggu aja nggak bisa tengkurap, lebat botak pala ya gitu. Nah hadirin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika umur 5 bulan baginda Rasul sudah pandai berdiri. 3 bulan pandai berdiri, 5 bulan sudah pandai berjalan. Tuh 9 bulan baginda Rasul sudah pandai berbicara seperti orang dewasa. Alhamdulillah. Hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa baginda Rasul itu sangat sayang sama hambanya, sangat sayang kepada umatnya, dibuktikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi. Bu, nanti menurut para keterangan ulama dan kiai, ketika kiamat tiba, Bu, kiamat, takut gak? Takutlah. Nanti ketika kiamat tiba, semuanya bumi hancur, bumi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunung-gunung pada meletus, air laut semuanya ditumpahkan ke bumi, semuanya manusia mati, binatang-binatang semua mati, termasuk malaikat pun semua pada maut, mati. Nah, di situ Allah berseru-seru, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Pantas banget ya Bu ya? Iya Allah, gitu ya, satu-satunya, tidak ada. Mana itu yang namanya Fir'aun yang dulu di dunia ngaku Tuhan, nongol nggak nongol, kiamat. Mana itu pemimpin yang zalim, pemimpin yang serakah, nongol nggak ada yang nongol, kiamat. Begitu. Lalu Allah menghidupkan para malaikat yang pertama dihidupkan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu malaikat Ridwan. Hai Ridwan, labaik ya Rabb, kamu siapkan surga untuk siapa ya Rabb? Untuk orang-orang yang rajin ngaji, untuk orang-orang yang rajin ibadah, pendek kata orang yang rajin beriman dan beramal soleh. Aku siapkan, aku balas surga dengan berbagai macam kenikmatan di dalamnya. Alhamdulillah. Lalu yang kedua yang dihidupkan adalah malaikat yang dipanggil malaikat Malik. Hai Malik, ular Gusti, mana siap ke neraka? Segersa Gusti, untuk orang-orang yang disuruh sujud gak mau sujud, disuruh ngaji gak mau ngaji, orang yang rajin ibadah, pendek kata orang yang rajin beriman dan beramal soleh. Aku siapkan, aku balas surga dengan berbagai macam kenikmatan di dalamnya. Alhamdulillah. Lalu yang kedua yang dihidupkan adalah malaikat yang dipanggil malaikat Malik. Hai Malik, ular Gusti, mana siap ke neraka? Segersa Gusti, untuk orang-orang yang disuruh sujud gak mau sujud, disuruh ngaji gak mau ngaji, disuruh ibadah gak mau ibadah, orang-orang tersebut akan aku siksa di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril, Mikail, kadia nyawa kadia, kesini. Ada apa ya Rob? Kamu akan aku tugaskan untuk menjemput buruk di dalam surga. Untuk apa? Jemput kekasihku di dalam dunia. Tuh, malaikat Jibril, Mikail tugasnya menjemput baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ketika berjalan malaikat Jibril, Mikail dia bingung ya, orang rata semua. Malaikat Jibril bertanya kepada Mikail, Mikail, lu tahu nggak kuburannya Rasulullah SAW? Enggak. Boro-boro tahu, wahana aja udah nggak ada ini. Melihat wahana juga rata semua. Kalau begitu kita sujudnya berdoa, malaikat Jibril sama Mikail berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud. Setelah mereka sujud, terbukalah kuburan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sambil kisik-kisik, lihat ke kanan ada malaikat Jibril, lihat ke kiri ada malaikat Mikail. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu yauma hadza ya Jibril, ini hari apa ya Jibril? Kata malaikat Jibril, hadza maw'adar rahman wa sadaqal mursalun, ini hari di mana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ini hari kiamat ya Muhammad. Benar hari kiamat, benar. Kalau emang ini hari kiamat, aina ummati ya Jibril. Kalau emang ini hari kiamat, mana umatku ya Jibril, mana umatku? Tuh, dibuktikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama dibangkitkan di yaumil kiamah bukan bininya, bukan anaknya, bukan keluarganya, akan tetapi umatnya. Alhamdulillah. Tuh, ya, bukti cinta kepada Nabi, kita salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita sudah bersalawat kepada Nabi, kita insya Allah Nabi pun akan sayang kepada kita, dan kita dimasukkan ke dalam surga dengan syafaatul uzma dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bu, ceritanya belum selesai. Kan udah bilang saya tadi, ceritanya belum selesai karena ini udah setengah jam. Ya, ceritanya nanti disambung di lain waktu. Yang terpenting mudah-mudahan kita semua, ya, hikmah daripada Maulid ini, kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolongkan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah fid dunya wa dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.